biasanya orang Korea dengan kita sudah beda, warna kulitnya sudah beda. Jadi jangan, glowing itu bukan berarti harus putih. Harus putih kayak artis Korea, karena memang dasarnya orang Indonesia itu tidak putih. Tapi pemahaman saya yang disebut glowing itu kulitnya cerah, tidak kusam, bersih, terlihat sehat, dan kemudian juga ya kalau bisa tidak ada keriput. Pasti kalau tua tambah ada garis-garis ya, keriput gitu ya, atau bebas jerawat gitu ya. Iya dok. Bebas jerawat. Saya tidak bebas jerawat karena suka berjerawat. Ya, itu yang disebut glowing. Kalau terlalu berminyak juga tidak glowing. Glowing itu bukan berarti mengkilat. Kalau mengkilat itu terlalu banyak minyak. Ya, itu banyak minyaknya. Itu yang disebut glowing. Kenapa penting? Karena sebetulnya gini. Bahkan dalam salah satu buku ya yang saya baca tentang cosmetic nutrition disebutkan bahwa skin is the mirror of the soul. Jadi kulit itu adalah cerminan dari jiwa. Jadi kulit itu cerminan jiwa. Itu kata-kata filosofisnya ya. Kalau diartikan berarti kulit itu sebenarnya menggambarkan bagaimana fungsi-fungsi di dalam tubuh, metabolisme tubuh kita berjalan dengan baik atau tidak. Kalau semuanya seimbang, kemudian juga asupan nutrisinya bagus, optimal, kita bisa mengolah stres dengan baik, gaya hidupnya bagus, pasti kulitnya juga akan terlihat glowing. Nah, jadi kulit itu gambaran yang disebut dengan nutritious. Kalau orang gizi, kalau spesialis gizi bilangnya nutritious skin, kulit yang terlihat bergizi, yang gizinya baik, gizinya optimal, itu pasti glowing. Jadi jangan, nggak usah jadi diputihin ya, nggak usah, tapi terlihat cerah, tidak kusam, tidak berjerawat, itu yang disebut dengan gitu ya. Tapi kalau misalkan kulitnya kering, nah itu pasti bermasalah tuh ya, kulitnya kering, bersisik gitu ya, itu pasti bermasalah metabolismenya. Atau juga ini ya sebutkan suaminya ini kulitnya kering, bersisik. Dan satu lagi, glowing itu kulitnya kenyal ya. Kenyal, kolagen. Itu tidak terlihat ya. Bukan berarti kolagen juga, tetapi itu terutama berkaitan dengan hidrasi. Kalau orang kurang minumnya, ya pasti kulitnya tidak kenyal. Nah, sekarang gimana caranya, atau apa saja mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi kulit kita bisa glowing, ya, agar kulit kita bisa glowing. Kita bahas satu-satu ya. Agar kulit bisa glowing itu artinya metabolisme kita berjalan optimal, gaya hidup kita baik. Nah, agar kulit glowing, yang pertama yang perhatikan sebelum kita ke makanan, ya. Yang pertama istirahat harus cukup, ya. Istirahat cukup itu tidur ada lamanya dan mulainya jam berapa. Waktu tidur yang baik antara 6 sampai 9 jam. Ya. Mulainya antara jam 9.10 sampai jam 2 atau jam 3. Dan tidak bisa digantikan siang sebenarnya. Jadi yang bagus itu memang malam. Sebagaimana kan disebutkan tuh dalam Quran. Malam untuk istirahat. Memang untuk istirahat malam itu. Kenapa? Secara ilmiah bisa terangkan. Pada waktu malam hari berbagai hormon dikeluarkan, diekspresikan. Vasostatin, growth hormon, itu dikeluarkannya malam hari. Jadi gimana caranya tidur? Agar kita cukup tidur dan optimal tidurnya, nomor 1, cepat tidur, cepat bangun. Itu lebih baik daripada terlambat tidur, bangun kesiangan. Ya. Jadi boleh saja kita tidur jam 9, bangun jam 3, tidak tidur lagi. Daripada tidur jam 11, jam 12, jam 1, bangun jam 6 atau jam 7. Itu berbeda sekarang. Ya. Jadi tidur, perhatikan. Yang kedua, harus memiliki aktivitas fisik yang cukup.
untuk menjaga kebugaran. Aktivitas fisik itu ada aktivitas daily activity, aktivitas harian, kerja, jalan, bersihkan rumah, kemudian kerja, tergantung dia kerjanya apa. Tetapi di luar itu harusnya ada ditambah lagi dengan olahraga. Olahraga itu bergerak, menggerakkan otot-otot besar. Jadi kalau misalkan nyuci baju, nyapu, itu bukan olahraga, itu aktivitas fisik hanya. Harus ditambah dengan ya, olahraga itu ada dosisnya, ya, ada dosisnya, lamanya berapa lama, intensitasnya seperti apa. Nah, dari lamanya saja WHO itu menyarankan, merekomendasikan itu tidak kurang dari yang bagus 250 menit seminggu. Jadi kalau 5 hari berturut-turut sekali olahraga 50 menit, hampir sejam loh, ya olahraga. Pertama, istirahat yang cukup, yang kedua olahraga. Yang ketiga ya, agar kulit glowing, hindari perilaku buruk. Perilaku buruk itu merokok, ya, dan jauhi orang yang merokok. Itu akan membuat kulit cepat keriput, ya, dan juga akan membuat kulit cepat kendor karena apa? Rokok itu mengandung berbagai radikal bebas yang cepat merusak kulit. Setiap saat, setiap waktu, kulit kita itu selalu ada yang mati dan kemudian digantikan yang baru. Mati digantikan baru. Tapi kalau ditambah dengan kita sering kena asap rokok, mau vape sama saja, ya, alkohol, atau kita dekat-dekat yang merokok ini, yang suaminya suka merokok, ya, itu mempercepat proses penuaan dan kulitnya jadi susah glowing, ya. Jauhi aja kalau suami merokok, suruh di luar rumah gitu. Karena racun dari rokok itu nempel di dinding, ya, penelitiannya itu bisa sampai berbulan-bulan itu nempel di dinding, di baju, itu susah dibersihkan. Kalau baju bisa dicuci, tapi kalau di dinding digosok. Itu akan racun-racun itu akan membuat kulit kita lebih cepat mati, ya. Jadi kalau lebih banyak kulit yang mati, lebih susah digantikannya. Jadi perilaku rokok, alkohol, kemudian polusi, ya, di jalanan. Makanya yang kerja di jalanan itu lebih berat sebetulnya. Lebih berat karena membuat kulitnya akan lebih sulit untuk bisa glowing, gitu ya. Nah, itu ya perilaku buruk, hindari rokok terutama, vape, rokok, ya, alkohol juga sama, cepat rusak terutama lipat. Nah, jadi udah ya, istirahat, olahraga yang cukup, hindari perilaku buruk, ya. Baru yang ketiga diet. Ya. Nah, diet yang baik itu yang bisa mempengaruhi agar kulit kita terjaga, agar glowing, cerah, gitu ya. Nah, itu yang pertama harus cukup semua asupan nutrisinya. Jadi kalau orang yang sering melewatkan waktu makan, kadang makan pagi, kadang tidak, ya, sekalinya makan kemudian lupa, harusnya makan siang jam 12, ditunda sampai sore, itu susah glowing. Jadi makan itu harus teratur, ya, 3 kali sehari, pagi, siang, pada zuhur, malam, pada maghrib. Yang saya anjurkan begitu. Makanlah teratur 3 kali sehari, nasi dan lauk pauknya. Ya. Nasi dan lauk pauknya itu terdiri dari ada nasinya, ada protein hewani, daging, ikan, ayam, telur, nabati, tahu, tempe, kacang, sayuran. Ya. Selingannya buah. Salah satu faktor, jadi faktor yang mempengaruhi kulit glowing yang pertama, cukup energi. Cukup energi dapat dipenuhi kalau kita makan teratur 3 kali sehari. Yang kedua, cukup protein. Ya. Protein bisa dipenuhi dengan kita mengkonsumsi makanan dari protein hewani, daging, ikan, ayam, telur, dan nabati, tahu atau tempe atau kacang. Yang ketiga, cukup lemak. Lemak, saya tidak khawatir dengan lemak karena setiap makan kita ada makanan yang digoreng itu mengandung lemak. Kita makan kacang ada lemak. Itu insya Allah tidak akan. Nah, yang berikutnya cukup vitamin dan mineral. Nah, vitamin mineral ini dipenuhi dari buah-buahan dan sayuran. Makanya saya anjurkan setiap makan 3 kali sehari harus ada sayuran. Selingannya 2 kali buah-buahan. Jadi bisa menjaga kulit glowing
selain mencukupi kebutuhan karbohidrat, lemak, protein, vitamin mineral dipenuhi dengan cara mengkonsumsi buah dan sayur 5 porsi sehari, 3 kali sayuran setiap waktu makan dan 2 kali buah-buahan sebagai selingan. Dengan terpenuhi begitu cukup tuh karbohidratnya, lemaknya, protein, vitamin dan mineralnya. Insya Allah kulitnya glowing. Tambah satu lagi, air nggak boleh kurang. Airnya minimum 30 cc per kilogram badan. Jadi kalau sahabat-sahabat ada yang berat badannya 50 kilo misalkan, minimal 1,5 liter tuh minumnya. Tapi nggak usah sekaligus ya. Dalam sehari bertahap ya, sampai terpenuhi kebutuhan airnya dalam sehari minimum 1,5 liter. Kalau lebih banyak lebih baik, boleh sampai 2 liter. Nah, baru terpenuhi. Kalau untuk orang-orang yang ingin lebih baik asupannya, untuk nutrisinya, suplementasinya boleh tambah. Dok, saya itu setiap hari kerjanya di jalanan, misalkan ya. Nah, untuk yang seperti ini, ya harus tambah dengan suplementasi. Yang pertama vitamin C tambah. Vitamin C terutama karena vitamin C juga diperlukan untuk pembentukan kolagen, ya, agar kulitnya bagus, ya, sintesisnya kolagennya cukup, ya. Kolagen itu diperlukan, vitamin C itu diperlukan untuk pembentukan kolagen. Tapi ingat, selain kolagen itu bukan dari vitamin C. Vitamin C hanya salah satu faktor saja yang menyebabkan. Kolagen itu protein. Ya. Jadi kalau kita kurang makan protein hewani nabatinya, kolagen nggak akan terbentuk. Ya. Meskipun kita makan suplementasi kolagen. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Ya. Boleh tambah suplementasi vitamin C, kemudian zinc. Berapa dosisnya dok vitamin C? Vitamin C sebetulnya kan kebutuhan rekomendasinya hanya 60-70 mg sebetulnya. Tapi boleh dikonsumsi sampai 500 mg. 1000 juga nggak apa-apa ya, apalagi yang kerja di jalanan dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh saya sarankan 1000 mg saja sehari. Ya. Vitamin C itu sudah sangat baik ya, bisa menjaga daya tahan tubuh kita di masa COVID dan juga bisa menjaga agar kulit menjadi lebih cerah dan tidak kusam. Oh, satu lagi yang terakhir setelah masa diet adalah masalah mengelola stres. Meskipun orang itu makannya baik, gitu ya, minumnya cukup, tapi kalau dia tidak bisa mengelola stres, ya akan terlihat kusam wajahnya. Karena kulit itu, wajah itu gambaran dari hati. Ini mungkin kita harus mencoba mengelola stres. Setiap orang pasti punya masalah. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa mengelolanya dengan baik. Ya, lebih ikhlas, lebih pasrah, ya kalau kita masalah. Kembalikan semua masalah kepada Allah SWT. Kalau Muslim, ya lebih banyak berdoa, lebih banyak bersabar. Kalau ikhlas, sabar, insya Allah glowing. Jadi glowing natural itu tidak bisa ditutupi dengan kosmetik. Meskipun di kosmetik dikasih tebal gitu ya, tetapi kalau ternyata gaya hidupnya tidak bagus, ya, tidurnya terlambat, sedang stres berat, itu memang sulit ditutupi. Makanya kalau ingin dijangka panjang, yang harus diubahnya adalah gaya hidupnya. Karena hanya boleh, bukan berarti nggak boleh pakai krim dan sebagainya, skincare boleh. Tapi selain itu juga gaya hidupnya sebaiknya. Tadi ya, tidur cukup, olahraga, hindari perilaku buruk, merokok, dan polusi dan sebagainya. Diet yang optimal, ya, makanlah nasi dan protein 3 kali sehari, selingan dengan buah-buahan, kemudian boleh tambahkan suplemen vitamin C dan zinc. Ya. Begitu mungkin Dr. Aulia. Ada satu lagi stres, kelola stres. Itu mungkin untuk kelola stres, itu topiknya lain lagi. Jadi vitaminnya vitamin C, zinc, terus apalagi dok, vitamin E atau kolagennya butuh nggak tuh? Kolagen itu sebetulnya bisa ditambahkan, ya. Tetapi yang utamanya asupan proteinnya harus cukup. Asupan protein hariannya harus cukup.
Kalau misalkan sempurna harian cukup ditambahkan kolagen tidak tahu bermanfaat. Jadi itu tambahan, boleh. Tambahkan kolagen boleh, ditambahkan glutathione silahkan, itu bisa. Pencerah ya. Itu baik kalau menurut apa. Iya. Cek. Dulu. Ya, gimana? Tuh lihat? Iya, langsung ini aja dok ya, buka kolom pertanyaan. Bentar dok. Ini saya ada juga yang bertanya. Oh iya. Ada yang bertanya melalui saya itu tentang sebentar ya. Oh ya, ada yang bertanya, saya gonta-ganti skincare, kemudian jadi berjerawat, katanya gitu. Gimana caranya ya diet supaya tidak berjerawat? Ya jerawat itu berhubungan dengan pola hidup dan stres ya. Jerawat itu salah satunya terjadi karena imbalance sebetulnya, hormonal imbalance jerawat itu terjadi. Jadi itu harus diperbaiki dengan cara itu tadi ya. Coba kalau perbaiki tidurnya, ya kalau obat jerawat dioles diteruskan. Tapi kalau perbaiki tidurnya, kurangi stresnya, kelola stresnya, makanya perbaiki tanpa olahraga. Baru akan baik. Kalau skincare-nya gonta-ganti, nah saya kurang tahu tentang skincare, tapi memang gini ya. Kalau orang itu sebetulnya nutritious skin gitu ya, jadi ada yang pola hidupnya baik, itu sebetulnya tanpa skincare sekalipun dia harusnya bisa glowing. Jadi skincare itu hanya tambahan sebetulnya. Tambahan untuk menjaga. Salah satunya mungkin skincare itu yang diperlukan gimana menghilangkan flek hitam. Kemudian juga mengurangi produksi minyak yang berlebihan dan memproteksi terhadap UV matahari, matahari. Karena matahari ini saya lupa bahas itu. Matahari salah satu faktor yang paling cepat menimbulkan keriput ya. Yang disebut dengan wrinkle bahasa Inggrisnya. Wrinkle itu disebabkan karena matahari, karena itu orang yang lebih banyak terpapar sinar matahari lebih cepat kelihatan tuanya. Tapi kalau memang karena pekerjaannya ya berarti harus kompensasi dengan tadi, tetap jaga bagus ya makanannya, suplementasi yang lebih ditambah ya, olahraganya dijaga, tidurnya harus cukup. Itu untuk mengkompensasi karena misalkan dia tidak mau dengan pekerjaannya harus terkena sinar ya. Begitu mungkin. Iya. Aulia. Betul. Ini dok, ada juga yang nanya katanya kalau vitamin C apakah emang harus wajib suplemen? Apa cukup buah-buahan saja dok katanya? Ya, itu tadi. Rekomendasinya kan sebetulnya 60-70 mg. 60-70 mg itu setara dengan kurang lebih setengah kilo jambu. Itu ya kan cukup banyak ya. Banyak banget. Jadi kalau misalkan kita bisa mengkonsumsi buah-buahan 2 kali sehari, sekali makan 250 gram seperempat kilo, maka 2 kali mengkonsumsi buah-buahan itu bisa mencukupi kebutuhan harian. Nah, tapi untuk orang-orang yang suka di jalan, kalau menurut saya harus ada suplementasi itu. Tambahkanlah dengan suplemen. Minimum 500 ml sampai ya. Jadi lumayan banyak juga ya buahnya. Lumayan mahal dok kalau nyetok buah. Kayaknya orang-orang keluhannya mungkin mahal, terus kayaknya pada malas juga ya ngambil buah. Mungkin juga kalau yang diet itu kadang ya dok ya, kan disuruh diet misalnya, biasanya yang keluhan jerawat ya, disuruh diet. Tapi dietnya tuh dok malah misalnya makan siang doang, atau enggak makan nasi. Jadi pagi sama malamnya tuh nggak makan, tapi malah jadi ngemil ya. Nah kalau kayak gitu gimana dok dietnya? Seharusnya seperti apa gitu diet untuk yang jerawat juga dok? Ya,
Jerawat itu sama, pokoknya apapun yang muncul di kulit itu gambaran pola hidup kita. Kalau misalkan berjerawat terus, ya berarti ada yang tidak betul. Kecuali memang kalau masa remaja susah ya. Kalau misalkan sedang remaja, memang hormonnya sedang dalam proses pertumbuhan, maka mau tidak mau akan muncul jerawat. Nah, tapi di saat-saat tertentu, seperti saya pun kadang berjerawat. Kalau sedang stres betul, begadang terus karena pekerjaan tidak bisa dihindari, muncul tuh jerawat. Ya. Intinya sih begini, diet harus betul. Jangan sampai karena ingin menurunkan berat badan, dietnya jadi gini. Tidak boleh karena ingin turun berat badan, nutrisinya, asupan nutrisinya jadi kacau. Jadi diet menurunkan berat badan itu tetap harus menjaga asupan protein. Menjaga asupan protein, vitamin, dan mineral. Yang dikurangi lemak dan karbohidratnya. Makanya tetap makan 3 kali, jangan nyalahkan nasi. Hampir semua pasien saya yang ingin turun berat badan, itu menyalahkan nasi. Nasinya tidak dimakan, tidak sarapan pagi hari. Tidak sarapan pagi hari. Itu yang menyebabkan kekacauan metabolisme, sehingga kemudian insulinnya naik turun nggak karuan. Karena apa? Karena akhirnya dia mengkonsumsi yang lain, cemilan segala macam dimakan. Ini yang nggak boleh ya. Untuk yang ingin kulitnya glowing, makan harus teratur. Ya. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi camilan, terutama yang terbuat dari karbohidrat dan gula. Jadi musuh utama supaya kulit glowing itu jangan terlalu banyak karbohidrat, terutama tepung terigu. Tepungan, dan gula. Itu musuh nomor 1. Ya. Yang kedua adalah minyak goreng ulang. Jadi kalau digoreng harus hanya sekali. Karena itu mengandung banyak radikal bebas. Jadi boros juga ya, ini juga ada yang bertanya, ini follower saya sepertinya. Kalau makan babi itu bisa menyebabkan kulit tidak glowing. Bisa, gini ya. Jadi lemak babi itu agak sedikit berbeda dengan lemak sapi atau kambing. Dia memiliki beberapa asam amino yang lebih buruk. Sehingga memang akan menyebabkan, terutama bukan ke kulit sebetulnya, tapi lebih ke meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Risiko penyakit kardiovaskular. Tapi pada prinsipnya, kita harus mengkonsumsi makanan itu harusnya jangan terlalu banyak gajinya. Jadi kalaupun makan daging gitu, ya kulitnya nggak usah lah ya. Kulitnya tidak usah atau gajinya nggak usah, dagingnya saja yang kita makan. Baik itu daging sapi, kambing ataupun ayam ya. Ayam nggak usah dimakan tuh kulitnya, terusnya. Kalau kecuali untuk anak yang tumbuh boleh. Kalau anak yang sedang tumbuh silahkan. Tapi kalau udah di atas 30 tahun, sudahlah, yang itu bisa dimakan ya. Ini udah banyak pertanyaan, tapi lagi dipilih dulu nih dok, yang mana ya pertanyaannya? Ya. Banyak. Silahkan. Yang mau nanya silahkan di di kolom tanya Q&A di story saya. Nah, apalagi nih? Nih dok pertanyaannya. Tips buat yang gak terlalu suka sayur, buah, tapi pengen diet dok, katanya gimana nih? Ya, jadi gini ya. Sayur itu dan buah bukan hanya berisi vitamin mineral, tapi dia mengandung serat larut air dan tidak larut air. Ya, apa fungsinya serat ini? Serat ini fungsinya dia menjadi makanan untuk bakteri yang ada di usus besar. Makanan untuk bakteri yang ada di usus besar. Nah, bakteri yang ada di usus besar ini dia menjaga imunitas kulit. Makanya kalau orang itu tidak suka sayuran dan buah, imunitas kulitnya akan lebih jelek, lebih buruk dibanding dengan yang suka
sayur dan buah. Jadi dia akan lebih mudah jadi, lebih mudah mengalami inflamasi gitu ya. Kalau ada luka lebih mudah luka jadi lebih sulit sembuhnya. Tapi kalau dia terbiasa sayur dan buah, itu bakterinya akan tumbuh dengan baik dan itu akan menghasilkan zat-zat yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh termasuk imunitas kulit. Itu yang pertama. Yang kedua, serat yang terdapat dalam sayur dan buah ini, dia juga akan membuat buang air besar menjadi lebih lancar, sehingga mengurangi risiko kanker usus besar. Saat ini, karena banyak orang yang makin tidak suka buah, tiba-tiba bermunculan tuh berbagai penyakit orang dengan kanker usus besar di usia 60, 70 tahun. Padahal dulu di Jawa Barat, apalagi orang Sunda, jarang yang punya kanker usus besar. Kenapa? Seratnya kurang. Termasuk menjadi ambeien atau wasir. Itu juga karena makan seratnya kurang. Ya. Yang gimana kalau tidak suka sayur dan buah? Masa sih tidak suka semua sayur? Pasti ada. Ya? Makan itu jangan pilih-pilih. Ya, jangan lihat yang suka dan tidak suka, makan aja semua. Karena semua makanan itu punya manfaat masing-masing, harus beragam. Ya. Ini kan saya yakin yang nanya bukan anak SD, orang dewasa nih. Ya. Iya, gak mungkin ya dok pengen diet anak iya SD. Kan? Iya benar-benar. Iya, makanya ingin diet tapi tidak suka sayur, harus dimakan sayur. Ya. Dalam tiap makan harus ada sayur. Sayur itu bisa dilalap, ya bisa ditumis, bisa sayur dalam bentuk mentimun boleh, tomat juga boleh dianggap sebagai sayuran. Ya. Itu mungkin ya. Itu bisa di jus ya dok ya. Bisa diminum, dilet-let gitu. Jadi nggak ada ya dok vitamin pengganti sayur buah, nggak ada ya? Nggak ada yang bisa gantiin berarti? Kalau digantikan jadi macam-macam. Ya. Ada suplemen untuk seratnya, ada suplemen untuk mineralnya, suplemen untuk vitaminnya. Lebih mahal pokoknya ya dok ya? Jadi lebih mahal. Iya. Terus kalau misalnya tadi juga nih dok tentang diet itu, nasi itu harus tetap dimakan atau benar-benar gak dimakan dok, misalnya pagi siang malam itu sebenarnya, atau hanya dikurangi atau benar-benar nggak boleh makan nasi sebenarnya kalau mau diet? Tidak pernah saya melarang makan nasi. Saya tidak pernah melarang makan nasi, bahkan menganjurkan makan nasi 3 kali sehari. Tetap harus ya dok ya? Harus. Soalnya teman-teman saya nih dok, nanti pada nggak pakai nasi. Ya, nanti ikutin, saya akan buat IG live dengan salah satu pasien saya. Tadinya berat badannya 110 kilo, sekarang 55 kilo. Masya Allah. Dan kulitnya jadi glowing. Wah, bonus. Kulitnya jadi glowing. Bonus ya dok ya, glowing itu bonus. Iya, itu bonusnya. Iya, bonus. Jadi glowingnya itu bukan hanya wajahnya, bukan karena skincare tuh, tapi tangannya juga jadi yang tadinya kehitamannya karena kelainan metabolisme, karena kegemukan, itu menjadi lebih cerah, bagus ya. Jadi glowing adalah bonus. Jadi memang gaya hidup. Oh iya. Iya, jadi gaya hidup yang baik, lifestyle yang baik itu akan menyebabkan perubahan dan salah satunya terlihat dari kulit. Berapa lama itu dok? Turun setengahnya? Apa? Berapa lama dari 110 sampai jadi 55? Yang cepatnya 6 bulan. 6 bulan, 7 bulanan. Jadi paling aman itu 7 bulan ya dok ya? Maksudnya tuh ya, jangan cepet-cepet kan ya? Makanya gini, diet itu gini, berat badan turun itu bonus kalau kita gaya hidupnya baik. Kalau tujuannya hanya ingin turun berat badan, banyak sekarang menawarkan program gitu kan, dengan Orlistat gitu dong. Dengan suplemen, ya dengan obat itu hanya membantu. Ya. Obat itu hanya membantu, tidak akan banyak itunya dampaknya kalau pola hidupnya nggak dirubah. Nanti diet ketat, kemudian turun 10 kilo, setelah itu naik lagi kalau pola hidupnya nggak berubah. Jadi yang penting adalah merubah gaya hidup. Jadi saya mengajak kepada sahabat-sahabat semua yang ingin juga kulitnya glowing, ya, selain bolehlah pakai skincare-nya ini Dokter Aulia buat skincare,
Tapi yang penting itu merubah gaya hidupnya. Ya. Gaya hidupnya harus berubah menjadi lebih baik, sehingga nanti bukan hanya kulitnya yang glowing, gitu ya. Terlihat glowing, tetapi juga kita lebih sehat, lebih bugar, gitu. Supaya juga nanti ketika tua, ya tidak terkena penyakit degeneratif. Kan gini ya. Untuk apa wajah terlihat glowing tapi diabetes? Ya, sayang sekali menderita. Iya kan? Ya. Pakai skincare terus setiap dari muda, kelihatan glowing wajahnya, tapi hipertensi. Aduh. Tapi kemudian serangan jantung. Aduh. Kan itu gak bagus. Innalillahi, Dok. Gawat. Iya benar, Dok. Jadi yang harus kita perbaiki adalah gaya hidup. Ya. Itu emang yang susah ya. Dok, tadi ada yang nanya gimana cara detox yang udah pakai skincare bermerkuri. Bisa nggak cara detoxnya? Ya, gini. Detox itu adalah tugas dari liver. Ya. Ini supaya juga pada paham ya. Kan sekarang banyak istilah detox. Detoksifikasi itu atau menetralkan racun itu adalah fungsi liver. Liver itu setiap hari melakukan detox. Berbagai zat yang masuk ke dalam tubuh selain makanan, selain zat gizi, pasti akan didetox. Jadi selain zat gizi pasti akan didetox ya. Mau itu obat, mau itu termasuk merkuri dan sebagainya, itu akan didetox. Nah, gimana kalau misalkan ternyata kita sudah terlanjur nih menggunakan kosmetik yang ada merkurinya? Itu memang agak susah karena biasanya merkuri itu dia akan menyerap ke dalam kulit. Nomor satu mungkin akan disimpan di dalam lemak ya, di bawah epidermis, ada dermis, bagian dermis, subdermis itu subkutan, itu ada lemak bisa disimpan di situ, dideposit di situ. Yang kedua, si merkuri itu akan masuk ke dalam darah. Kalau masuk ke dalam darah bisa terbuang ke ginjal dan sebagainya. Nah, dengan gimana cara mendetoksnya? Tubuh akan dengan otomatis akan melakukan detoksifikasi secara otomatis. Tapi kita harus mensupport, mendukung upaya tubuh untuk melakukan detoksifikasi dengan cara gaya hidup yang tadi. Kalau berat badannya berlebih, ini yang bertanya nih harus diturunkan tuh. Dengan turunnya berat badan, nanti lemaknya akan dihancurkan, akan dikatabolisme dan merkurinya akan ikut keluar. Kemudian dalam proses detox ini air harus banyak. Jadi artinya minum harus kurang, tidak boleh kurang. Dengan minumnya tidak kurang, nanti merkuri akan dikeluar. Dan salah satu yang bagus untuk detox ya itu tadi sayuran dan buah. Sayuran buah itu sangat bagus untuk detoksifikasinya. Tambahkan suplementasi boleh zinc, kemudian vitamin C, beta karoten ya. Beta karoten itu adalah zat warna yang terdapat pada wortel, pokoknya yang warnanya merah, orange itu beta karoten tinggi. Buah naga itu bagus. Kalau probiotik itu butuh nggak, Dok? Probiotik itu bakteri yang sudah jadi yang dimasukkan itu probiotik. Boleh ditambah. Contohnya misalkan salah satu minuman kesehatan kan ya mengandung probiotik, mengandung L-carotase strain hidup. Itu boleh dikonsumsi dalam bentuk kapsul juga silakan. Itu bagus. Harus berapa, Dok, dosisnya? Berapa bakteri? Bagusnya ada nggak dosisnya? Yang penting sebetulnya bukan berapa banyak, satu kapsul cukup. Yang penting rutin dikonsumsinya. Dan bakteri yang sudah masuk itu harus dikasih makan. Makanannya apa? Sayuran dan buah. Jadi kurang bermanfaat juga kita makan terus kapsul atau minuman yang mengandung bakteri tapi nggak dikasih makan, ya mati nanti. Kasih makannya dengan sayuran dan buah. Iya. Jadi penting banget. Ini ada yang bertanya nih.
Iya. Ya, berat badan saya turun 80 dan jadi 60, kulit saya bergelambir. Bagaimana cara mengatasinya? Ya. Cara mengatasinya tadi, pola hidup perbaiki. Memang perlu waktu ya, tapi sebagian akan membaik kalau yang bergelambir. Sebagian akan membaik. Salah satunya dengan yang tadi ya, vitamin C, zinc, olahraga, minum harus cukup. Tapi kalau bergelambirnya banyak sekali memang harus operasi. Tapi 80 ke 60 itu Sedikit ya, Dok? Sedikit kalau menurut saya. Pasien saya yang 110 ke 50 aja nggak bergelambir kok sekarang. Apalagi hanya Nggak ada 80 stretch ke mark, Dok. 60. Nggak ada stretch mark. Kalau stretch mark sulit dihilangkan. Iya, sulit. Ya, memang ada, ya sulit dihilangkan. Ada stretch mark. Biasanya pada orang-orang yang awalnya obesitas itu ada stretch mark ya. Itu kan di bawah membrana basalis itunya terjadi, sehingga memang susah untuk hilang kalau stretch mark. Berkurang bisa dengan obat-obat kulit ada kan ya yang oles, tapi tidak akan hilang 100%. Iya, betul. Tidak akan bisa hilang sih, kata spesialis kulit kelamin juga. Stretch mark. Betul, karena itu sampai membrana basalis terjadi itunya, pemisahan sel. Tapi ya tetap aja bisnisnya laku buat stretch mark karena penasaran aja. Ibu-ibu mah senang coba-coba, padahal walaupun nggak bisa hilang, senang aja Dok beli-beli. Tidak akan hilang. Iya benar. Ibu-ibu mah gitu, senang aja. Laku-laku aja tuh obatnya yang buat stretch mark. Termasuk beruntusan juga ya Dok ya, karena pola hidup juga suka banyak yang ngeluh beruntusan, terus berminyak, terus pori-pori Dok, apa bisa dikecilin pori-pori dengan makanan Dok? Dengan diet? Pori-pori, kalau pori-pori enggak sebetulnya kalau dengan makanan ya. Ini nggak mungkin harus skincare kalau ini. Pori-pori mah balik lagi ke harus skincare ya. Iya, ini harus skincare. Iya, harus. Ini saya baca lagi nih, saya belum terlalu banyak baca nih sebetulnya tentang kulit. Gimana dengan pori-pori besar kecil? Iya, pori-pori besar mah kelihatan besar, lebih cenderung berminyak Dok. Jadi kalau pori-pori besar berminyak jadi jerawat. Kalau pori-pori kecil cenderung kering jadi keriput. Kalau yang normal sedang pori-porinya gitu Dok. Seperti itu. Jadi lebih ke paling kalau dari nutrisi diaturnya bagaimana agar orang tidak terlalu kulitnya berminyak. Iya, itu. Ya. Dengan cara mengurangi asupan lemak. Nah, dengan cara mengurangi gorengan. Nah, ya, mengurangi banyak minyak. Nah, orang yang tidak sadar semua yang terbuat dari tepung terigu itu minyaknya banyak. Iya. Mengurangi tepung terigu. Nah, coba sekarang yang buat dari tepung terigu mie instan itu banyak. Ya. Kue, biskuit semua pakai margarin. betul. Kan ya, apalagi gorengan sudah jelas. Jadi mengurangi tepung terigu sudah mengurangi banyak sekali minyak. Ya. Betul. Emang jadi favorit banget tuh ya gorengan. Apalagi minyaknya yang jualan itu Dok berkali-kali pakai pasti ya untuk irit gorengnya. Nggak cuma sekali pakai. Jadi yang berkali-kali pakai itu minyaknya jadi rusak sebetulnya. Jadi menghasilkan hidrogen peroksida namanya yang bersifat radikal bebas ya. Radikal bebas. Sehingga akan bisa merusak ya, akan meningkatkan proses penuaan, lebih cepat keriput ya. Ini ada yang ini, gimana kalau pengen cepat langsing? Itu Dok, gimana Dok? Silahkan dijawab. Itu pola hidupnya harus dirubah ya. Gini, orang itu ingin cepat langsing, tapi tidak ini. Proses untuk jadi langsing tanpa mengubah gaya hidup itu akan menghasilkan yo-yo fenomen. Ya. Cepat turun, cepat naik. Yang harus dirubah itu adalah pola hidupnya, gaya hidupnya agar dia lestari. Pasien saya yang usianya juga sudah sepuh, di atas 65 tahun, ibu-ibu kemarin lapor tuh. Dia berhasil turun 25 kg
2 tahun yang lalu sekarang hanya naik 1 kilo. Wah, luar Itu biasa. 25 kg hanya naik 1 kilo. Itu yang lapor di Facebook ke suaminya. Tadinya ke saya sudah dengan kursi roda tuh, karena berat badannya, lututnya sakit. Nenek-nenek aja bisa kayak gitu, ini yang nanya pasti lebih muda dari nenek-nenek. Ya. Iya, nggak mungkin ikut IG live saya. Nenek, yang pasti IG itu pasti 50 ke bawah. 50 ke bawah. Ya. Saya juga termasuk tua di sini. Ya. Enggak dok, tenang. Paling tua kali ini. 17 dok, 17 plus. Ya. Jadi kalau ingin turun berat badan, perbaiki hidupmu, perbaiki gaya hidup, gitu ya. Ya kalau memang ini perlu bimbingan untuk memperbaiki gaya hidup itu perlu bimbingan, makanya perlu konsultasi. Sama SPGK. Di mana dok prakteknya? Lupa nggak nanya tadi. Saya prakteknya di Hermina Pasteur atau di Kimia Farma Sulanjana. Tuh, Ya, kota Kimia Farma Sulanjana. Yang mau Ya, konsul. kalau mau tanya ya DM saja ya. Tuh, Beberapa pasien saya. Ya, DM saja kalau mau perjanjian, karena pasien saya juga sekarang banyak yang online. Ada yang dari Riau, ada yang dari Jakarta. Masya Allah. Ya, bisa. Ada tarik fee-nya nggak dok? Berapa fee-nya? Kalau online gimana itu? Ada tarifnya? DM saja ya. Tuh, ada tarifnya mungkin. Ada tarifnya nggak dok? Nanti bisa langsung. Kalau DM saja boleh, tanya-tanya sedikit. Ya masalahnya karena untuk konsultasi itu perlu waktu lama. Iya, benar. Nggak bisa hanya dengan DM gini. Karena yang kita ubah adalah lifestyle. Iya. Ubahnya lifestyle. Kalau konsultasi itu dengan video call, kalau apalagi pasien pertama minimum 30 menit. Wah. Biasanya dengan video call atau dengan Google Meeting bisa ya, atau dengan Zoom ya. Iya. Apalagi di pandemi gini ya dok ya, di pandemi gini harus kayak gitu. Tapi kalau mau datang ke Kimia Farma boleh ya. Kimia Farma mana dok? Sulanjana. Sulanjana. Ya. Jalan Sulanjana, Dago. Oh, iya. Depan Dukomsel. Jadi di dua tempat ya dok ya prakteknya. Ya. Satu lagi sebetulnya Al Islam, tapi jauh kan ya, rumah sakit Al Islam. Jauh. Dan itu pun hanya Sabtu saja yang Kimia Farma, dan Hermina hanya Jumat. Jadi kalau mau datang harus daftar dulu lewat DM, saya jadwalkan. Karena saya atur supaya pasien tidak ketemu. Jangan sampai ya. Kemarin tuh saya lihat story dokter lagi penyuluhan di mana itu dok? Penelitian atau apa ya kemarin sempat? Ya, karena kan saya dosen itu ada ngajar, kegiatan saya itu ada mengajarnya, ada melakukan penelitian, ada penyuluhan, pengabdian masyarakat. Itu di Jatinangor. Jatinangor itu karena kasihan ya, banyak orang-orang peserta BPJS itu yang kencing manis nggak tahu cara makan yang betul, mengandalkan obat. Iya. Karena itu ya harus kasih tahu yang betul seperti apa. Betul, dokter penyakit dalamnya nggak cukup waktu untuk edukasi dok. Udah kebanyakan pasien. Penyakit dalamnya betul, dokter penyakit dalamnya kasih obat aja. Betul, nggak banyak edukasi ya karena waktunya juga nggak cukup. Nah ini pertanyaannya, kalau pengen cepat langsing, nah ada juga yang nanya dok, kenapa nggak gemuk-gemuk padahal udah makan banyak katanya, apa yang setelah makan teratur. Yang kedua, merokok ya, kalau merokok sangat berbeda. Saya harus mengetahui daily activity-nya, seperti apa dia harian. Kadang kan yang zuitek berat badan itu ada yang kerjanya suka ada shift malam gitu kan. Iya benar, shift malam, perawat gitu ya dok, yang di rumah sakit. Betul. Makanya saya harus lihat ini harus analisisnya cukup lama ya. Ini memang harus dilihat gitu ya. Iya, kalau yang shift malam gitu gimana dok? Kan tidurnya nggak benar. Dokter jaga IGD ya, perawat, administrasi. Itu gimana cara tidurnya? Itu kan berarti ada satu faktor yang berkurang pola hidupnya. Jadi gimana? Dia harus mengkompensasi dengan yang lain. Kalau tidurnya di tidur yang lain dia harus cukupi waktunya. Siang. Dan kemudian berarti nutrisi harus lebih baik. Harus sekali jelas ini wajib suplementasinya. Oh, wajib. Vitamin C-nya, zinc-nya. Oh, tambah satu lagi ya, suplementasi vitamin D.
atau kalau nggak berjemur aja jam 9 sampai jam 10 berjemur antara jam 9 sampai jam 10 setengah jam itu akan membuat vitamin D akan betul. Kalau yang rambut rontok dok, lagi menyusui rambut rontok, itu harus ditambah vitamin apa selain zinc? Ini rambut rontok menyusui, ibu kurang minum nggak satu itu? Ya. Cukup dok saya. Mungkin kurang tuh minumnya. Hampir 3 liter dok minumnya aku. Ya, berarti harus suplementasi. Mungkin makan kurang karena menyusui, apalagi bayinya usia berapa bulan nih? Mau 6 dok, dari 5,5 lah sekarang. Mau 6. Ya, artinya kan ketika ASI eksklusif itu kebutuhan nutrisinya sangat banyak, lebih banyak dari biasanya. Itu harus terpenuhi. Jadi harus ada makanan tambahan di luar biasanya, lebih dari 1 mangkok bakso full. Karena kalau enggak, itu nutrisinya akan tidak tercukupi. Kebutuhan nutrisi tambahannya 600 sampai 700 kalori. Kalau kurang, rambut rontok. Itu rambut rontok itu menunjukkan terjadi kekurangan atau defisiensi. Aduh sedih banget. Oh gitu. Saya tuh udah disuruh diet dok sama suami saya. Malah jangan makan nasi, udah digituin. Padahal masih menyusui. Aku bilang aku masih butuh banyak makan karena nyusuin. Tapi kata dia ya biar turun juga berat badannya katanya. Karena kan abis melahirkan masih lumayan dok nih gendut. Jadinya sama suami tuh udah jangan makan nasi katanya. Terus jangan terlalu banyak. Ada caranya. Gimana caranya? Nah, gimana dok? Gimana caranya berat badan turun, tetapi rambut tidak rontok? Nah, ya, gimana dok? Ya itu spesifik memang. Ya. Harus dihitung berat badannya berapa, tingginya berapa, ya harus saya hitung dosisnya. Saya 60 kilo dok. Dasar konsul di sini. 60 kilo, tingginya 155 dok. Masih termasuk overweight. Ya, itu memang overweight ya. Gimana tuh dok sarannya? Mungkin hampir sama ibu-ibu banyak yang gini. Ya, cemilannya aja kurangin ya. Aku nggak ngemil malah dok. Tapi nggak ngemil. Nggak. Justru mungkin kalau tidak ngemil, kalau menurut saya karena tidak ngemil ya. Aku benar-benar makan 3 kali aja dok sehari. Ya, kurang. Makannya tambah, kalau enggak rambutnya tambah rontok. Aku senang sih ditambah makan. Selesaikan dulu menyusuinya 3 kali sampai 6 bulan, baru kemudian karena nanti terganggu itu hasilnya ya. Jadi benar-benar kurang gizi itu. Kurang gizi. Berarti gitu. Overweight dengan kurang gizi berarti ya dok aku teh diagnosisnya. Iya. Malnutrisi. Jadi ada yang defisiensi. Ada yang defisiensi, tapi ada yang berlebih. Yang berlebihnya apa dok? Lemak. Ya bisa lemaknya, bisa karbohidratnya, salah satu ya. Tapi yang jelas ada defisiensi. Coba tambahkan vitamin mineral ya. Siap. Ada yang disarankan nggak dok? Ini ada yang nanya. Vitamin mineral yang disarankan. Gimana? Vitamin mineral yang disarankannya apa? Spesifiknya. Vitamin mineralnya yang banyak di pasaran. Yang mengandung zinc, yang mengandung vitamin C, ya, kalsium, cari saja. Oh, berarti wajib ya? Banyak. Oke dok, terima kasih. Ya, wajib. Apa dok tadi pertanyaannya? Ini kulit saya bersisik sekali. Nah, kalau kulitnya bersisik, kemungkinan yang pertama kekurangan asam lemak esensial. Asam lemak esensial itu lemak yang berasal dari ikan dan berasal dari kacang-kacangan. Nah, coba tambahkan lemaknya. Tambahkan saja dengan suplementasi omega 3. Ya. Omega 3. Yang kedua, kemudian mungkin juga bersisik itu karena kekurangan vitamin A. Wortel. Enggak, bukan. Vitamin A itu terdapat pada daging justru, bukan pada wortel. Pada daging, ya. Jadi kekurangan vitamin A mungkin, atau kekurangan asam lemak esensial. Beberapa makanan sumber vitamin A juga sekaligus sumber vitamin asam lemak esensial. Jadi yang lemak-lemak yang terdapat dari hewan, jadi saya sarankan
coba selain suplemen, banyaklah makan ikan laut. Ya, dalam sehari satulah ada ikan laut, ya, supaya kulitnya tidak bersisik. Kemudian minumnya tambah, ya. Minumnya tambah. Jadi kurang minum juga, kurang cairan juga ya dok, sama kurang vitamin A berarti kesimpulannya. Ya. Ini juga ada lagi dok pertanyaan. Ini ada yang nanya nih. Bulu kaki saya dulu dicukur, tapi jadi gak nambah numbuh lagi, malah kering kayak tandus. Kalau nggak pakai lotion, katanya gatel dok. Nah ini sarannya gimana? Nah, ini mah harus nanya ke dokter Aulia ini. Saya malah. Gimana tuh dokter Aulia? Nah saya juga nih, nggak tahu dok ya kalau ada bulu di kaki dicukur. Ini kayaknya harus SPKK malah, bukan saya. Kalau bulu kaki dicukur itu boleh enggaknya juga saya nggak tahu nih kayak gimana ya. Ya kayaknya yang lebih detail juga SPKK. Aku juga kurang paham ilmunya yang ini. Jadi kita nggak bisa jawab. Gatal katanya. Gatal banget. Nah, nanti kalau saya jawab bikin salah ini saya. Iya, saya kalau juga tahu, saya jawab enggak, bukan bidang saya nih. Tadi tuh ada yang nanya dok, kalau diet untuk yang dermatitis gimana katanya? Ada diet spesifik nggak buat yang alergi dermatitis? Yang dermatitis itu makan seperti biasa, hindari makanan yang menyebabkan, kan nanti biasanya tiap orang tahu tuh ya, makanan apa yang bisa menyebabkan dermatitisnya kambuh. Sebetulnya ada satu tes yang disebut dengan food sensitivity, ya. Untuk mengetahui makanan apa yang menyebabkan alergi. Tapi alergi bukan tes alergi. Food sensitivity itu mengetes berbagai makanan yang berpotensi menimbulkan alergi. Jadi lebih banyak, ada 200 tes. Ya. Itu bisa nanti kalau mau dites food sensitivity. Kayak emang udah mahal ya? Iya, mahal. Sekitar 7 sampai 8 juta. Kalau itu memang mahal. Tapi minimum kalau mau, selain hindari makanan yang, kan mungkin ini siapa yang nanya saya nggak tahu, bapak atau ibu ya. Iya, tadi tuh nanyanya bukan di kolom ini, di kolom pertanyaan. Atau kakak itu ya. Mungkin kan akan paham kalau makan tertentu alerginya kambuh. Nah itu yang hindari. Satu. Yang kedua, tambahkan suplementasi omega 3. Cari kapsul omega 3 2 kali sehari ya. Suplemen aja omega 3 ya. Suplemen omega 3. Jadi omega 3 itu penting untuk banyak kasus ya. Kalau ibu menyusui itu butuh nggak dok omega 3? Perlu. Silahkan tambahkan. Siap. Karena omega 3 itu berguna untuk pembentukan sel saraf anak, ya, termasuk perkembangan otak. Ya. Jadi tadi tuh ibu menyusui teh butuhnya 600 sampai 700 kalori ya dok ya? Ya, tambahannya. Tambahan. Oh, aku butuh tambahannya segitu. Tapi kalau perharinya berapa? 2000 kalori? Atau berapa dok? Jadi kan dokter Aulia sudah mengkonsumsi 3 kali nasi sehari, teruskan. Tambah dengan 9, harus ada tambahan. 9-nya wajib sayur buah itu yang tadi dokter saranin ya. Enggak, tambah dengan yang lain. Bubur kacang lah atau apa. Karbohidrat berarti kalau bubur kacang. Ada kacangnya juga. Oh iya. Ada kacangnya, ada protein. Siap. Ini dokter Aulia, saya ada acara lagi jam 9. Ya. Ini juga akan berakhir kan sedikit lagi ya. Iya. Bentar lagi akan berakhir. Oke dok, terima kasih Mungkin banyak. terakhir saja dan saya cepat ya, pada para sahabat sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bagi yang kunyit glowing, ya, bukan hanya rubah kulitnya dengan skincare, tapi rubah juga gaya hidupnya. Ya, tidurnya cukup, jauhi orang yang merokok, gitu ya. Dan perilaku buruk lainnya, alkohol, kemudian makan yang baik, tetaplah berolahraga dan olah stres, ya. Terima kasih banyak dokter. Glowing Lestari. Glowing Lestari. Siap, glowing lestari.
Terima kasih banyak Dokter Gaga atas ilmunya. Maafkan saya juga kalau ada salah perkataan atau apa. Pokoknya terima kasih banyak ilmunya. Alhamdulillah, ilmunya semoga jadi amal jariah gitu dok ya. Amin. Ini ini direkam nggak dokter? Direkam, nanti aku masukin IGTV ya dok. Oke. Ya, nanti aku tag Dokter Gaga. Gitu saja ya. Ya, terima kasih. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya. Ya, alhamdulillah, makasih banyak dok ilmunya. Alhamdulillah, makasih. Ya, jadi kesimpulannya dari Dokter Gaga nih buat teman-teman yang masih jerawatan, masih ada beruntusan, masih kusam wajahnya, udah pakai skincare, dan ternyata skincare itu sebenarnya adalah tambahan. Tapi kalau misalnya kita benar-benar pola hidupnya sehat, terus gaya hidupnya sehat ya, tadi makannya teratur, ternyata makan itu juga nggak boleh ngurangi nasi, tetap harus makan nasi, cuman harus seimbang sama protein sayurnya ya. Buahnya juga, ini nasihat banget buat aku orangnya malas buah juga gitu. Terus apalagi tadi olahraga yang teratur, jangan stres, kelola stresnya. Terus ternyata tidurnya harus jam segini nih, sampai jam 3 ya katanya. Nasihat juga nih buat saya. Dan kalau ternyata saya kurang gizi, ada kurang gizi karena rambut saya rontok, Masya Allah ya. Alhamdulillah dapat solusinya dari Dokter Gaga, harus makan suplemen dan harus tambah makan guys. Jadi parah banget rontoknya itu. Alhamdulillah kejawab sama Dokter Gaga. Apalagi ya tadi tuh nasihatnya, intinya itu pola hidup yang sehat. Dok, kliniknya buka nggak? Enggak. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya tentang diet, pengen gemuk, pengen kurus, bisa WA Dokter Gaga, DM ya, DM ke Dokter Gaga, atau bisa langsung janjian juga di DM untuk ke kliniknya. Ada yang di Kimia Farma, Sulanjana, ada yang di Hermina Pasteur, sama di Al Islam, bisa tuh ya. Kalau insomnia gimana? Nah, kalau itu langsung aja ngobrol sama ayah saya. Mungkin nanti aku akan live bareng sama ayah saya. Ayah saya psikiater spesialis jiwa. Nanti aku undang ayahku ya, tentang insomnia boleh. Atau tentang apa aja kalian mau. Ini ya insomnia ya. Nanti akan dibahas selanjutnya ya. Ntar aku undang ayahku langsung. Ahli jiwa. Duhanya mana? Ini dia duhanya. Duhanya tidur, tapi pengen digendong, jadi nempel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, insya Allah aku akan live sama ayah aku. Ntar aku undang ayahku ya. Tolong pertanyaannya, silahkan. Pertanyaan nanti aku buka kolom Q&A biar bisa jawab ya tentang psikiater. Karena tadi tuh kata Dokter Gaga, jangan-jangan nggak glowing, udah pakai skincare, udah pola hidup bagus, tapi ternyata stres. Coba lihat aja pasien jiwa, mana ada yang wajahnya glowing di RSJ, karena dia stres. Jadi harus bahagia, happy, dan bisa mengelola stres. Masalah setiap orang itu pasti ada, tapi bagaimana kita bisa menghadapinya, bagaimana kita bisa mengelola stres kita. Jadi itu penting banget. Gitu ya, mungkin nanti akan kita sharing-sharing lagi. Ini udah malam, waktunya tidur. Kata Dokter Gaga, kalau kita pengen glowing, tidurnya harus benar. Tidur cepat, bangun cepat. Jangan tidur telat, bangun telat. Itu beda hasilnya, katanya gitu ya. Oke, terima kasih dokter. Aulia nanti diinfoin ya. Ya, insya Allah nanti aku infoin kapan aku live sama ayah aku. Tuh, tentang tidur ya, masalah tidur. Aku mau tanya penting banget. Kemana Adodinya? Ada di dalam. Tadi abis ngisi kajian juga. Jadi seharian ini aku alhamdulillah ngisi kajiannya berapa kali ya? 1, 2, 3, 4 sama sekarang. Alhamdulillah Allah mudahkan. Semoga bisa jadi amal jariah, dipermudah kebaikan. Dipermudah juga nih ngasuh anaknya, karena aku seorang ibu, seorang istri. Jadi harus bisa bagi-bagi waktu, tetap taat sama Dodi,
tetap bisa ngasih duha, tapi aku juga harus bisa bermanfaat buat orang lain. Doain ya biar akunya tetap sehat, fit, dan bisa ngisi terus, bisa live, bisa bermanfaat buat kalian. Makasih banyak doanya, makasih banyak lope-lopenya. Ya, Teh Risa ya, semoga nanti live-nya bukan pas bagian kerja. Amin, nanti aku simpen aja di GTV ya. Makasih semuanya, aku pamit dulu. Maaf apabila ada salah kata. Alhaqqomirobik walatakunana minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.